Salam profit untuk semua trader base. Oke, langsung aja karena tekniknya ini sangat mudah, jadi materinya dikit, yaitu rahasia pergerakan alami market. Hari ini saya akan trading di pair USD Jepang Yen. Kita akan buat rencana tradingnya, jadi jangan skip videonya biar nggak ada yang kelewat buat step-stepnya. Di sini time frame 4 market dalam keadaan trend bearish. Kita akan lihat di time frame 1 pun sama, market masih dalam kondisi trend bearish karena market membuat new low, artinya baru saja break support. Ini adalah support terakhir yang di break dan membuat new low, artinya juga setiap penaikan akan berpotensi untuk turun kembali. Kita akan lihat di time frame 15 menitnya. Di sini market udah buat sinyal, yaitu setup buy dominant break. Ini adalah candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Artinya kita tinggal menunggu market membuat konfirmasi setup sell yang searah dengan time frame arahnya. Tujuannya untuk mematikan setup buy yang terbentuk. Tentunya teman-teman masih ingat dengan pola alami pergerakan market, dan pola ini jangan sampai lupa karena ini merupakan basicnya. Kalau di time frame 1 market membuat trend bearish dan harga akan kembali koreksi. Artinya di sini market akan buat setup buy terlebih dahulu. Seperti apa setup buy-nya? Market akan buat pola seperti ini, dia akan turun lalu naik membuat setup buy. Yang perlu kita tunggu adalah market akan membuat setup sell untuk mematikan setup buy ini. Dan kita akan entry di sini. Kalau kita lihat ke marketnya langsung, saat ini market udah buat setup buy, kita tinggal tunggu setup sell terbentuk. Artinya jika market tidak membuat new high, maka candle bear ini adalah CB1 yang perlu di break. Untuk konfirmasi, kita entry sell di sini. Nantinya harga akan melanjutkan penurunan mengikuti time frame arahnya. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, market udah buat setup sell dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jadi pergerakan market ini sesuai dengan rencana trading yang udah saya buat di awal. Di sini harga turun lalu naik karena setup buy, lalu harga naik turun lalu dimatikan oleh setup sell. Maka potensinya harga akan turun mengikuti tren di time frame 1 yang dalam keadaan trend bearish. Lalu kita bisa gunakan garis Fibonacci di time frame 15 menit, dan kalau kita lihat di sini harga udah sampai ke level Fibo 161. Jadi saya telat entry. Kita akan tunggu harga koreksi lagi ke level Fibo 100. Kalau kita lihat di time frame 1 menit, market dalam kondisi setup buy CB1. Jadi potensinya harga akan naik koreksi kembali. Jadi rencana trading saya akan pasang pending order sell limit di kisaran level Fibo 100. Lalu untuk stop lossnya seperti biasa wajib di kisaran level Fibo 0. Sedangkan untuk take profitnya di level Fibo 261. Kita tinggal tunggu harga, apakah harga ngasih kesempatan dengan koreksi ke level Fibo 100 atau harga langsung lanjut turun ke level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya, harga sudah trigger pending order sell limit di level Fibo 100. Entry ini juga bertepatan dengan base sell di time frame 15 menit. Jadi kita menggunakan konsep entry di time frame yang sama dengan time frame base. Ini adalah base sell-nya. Lalu ketika harga sentuh base, market membuat konfirmasi setup sell dominant break. Kita akan lihat apakah harga langsung turun atau membuat setup pembalikan, dan harga akan naik kembali. Di time frame H1 untuk mengetahui arahnya, di time frame H1 market masih dalam kondisi membuat new low. Candle bear ini adalah new low dari candle bear ini atau dari low sebelumnya. Artinya
setiap kenaikan harga hanya sebuah koreksi aja yang nantinya harga akan turun kembali. Pergerakan harga berikutnya, harga turun kembali ke level Fibo 161 setelah sebelumnya naik untuk ambil pending order sell limit. Pola alami market yang wajib teman-teman pahami, karena pergerakan market selalu dengan pola yang sama. Jika market dalam kondisi bearish, maka market akan break support terdekat. Ketika harga naik, di sini market akan membuat setup buy terlebih dahulu, lalu market akan membuat setup sell untuk mematikan setup buy ini, dan harga akan turun melanjutkan tren di time frame arahnya. Oke, pergerakan harga berikutnya, harga turun tepat di level Fibo 261, tapi karena spread harga take profit belum ke trigger, dan saya putuskan di sini untuk tetap hold posisi. Lalu pergerakan harga berikutnya, harga berpotensi membuat setup pembalikan dominan break, dan kita akan tunggu market akan membuat setup sell, lalu harga akan turun kembali. Kenapa di sini saya santai untuk hold posisi walaupun ada setup pembalikan? Karena di time frame arahnya, yaitu di time frame 1, market membuat new low lagi. Jadi pola market akan sama seperti pola sebelumnya. Di sini di level Fibo 161, market juga membuat setup buy dominant break, tapi karena H1 masih membuat new low, market membuat setup sell CB1 break lagi untuk mematikan setup buy dominant break ini, dan harga masih turun. Dan di level Fibo 261 ini, market membuat pola yang sama, yaitu membuat setup buy dominant break dulu. Nantinya potensinya market akan membuat setup yang sama, yaitu setup sell untuk mematikan setup buy dominant break tersebut. Pola alami pergerakan market akan selalu seperti ini, yaitu sama. Ketika harga turun, maka di sini market akan buat setup buy, lalu di sini market akan mematikan setup buy tersebut, dan harga akan turun. Polanya akan sama seperti ini. Karena apa? Karena pola ini merupakan pergerakan alami atau natural market. Oke, pergerakan harga berikutnya, sesuai dengan analisa dan rencana trading yang saya buat, market akan membuat penurunan kembali. Di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya, dan ini adalah candle yang breaknya. Polanya sama seperti sebelumnya. Market membuat setup buy dominant break, lalu dimatikan oleh setup sell CB1 break. Setiap hari pola ini akan muncul dengan pola yang sama. Jadi potensinya harga akan turun jauh lebih besar. Analisa teknik ini sangat mudah, hanya butuh pandai-pandai teman-teman membaca time frame arahnya. Jadi kalau nemu drama kayak gini, ngopinya masih tetap nikmat. Oke, pergerakan harga berikutnya, akhirnya harga turun kembali ke level Fibo 261 sekaligus men-trigger harga take profitnya. Kita ulas lagi kenapa saya yakin harga kembali ke level Fibo 261. Yang pertama, di time frame arahnya, yaitu di time frame 1, di sini market membuat new low. Artinya setiap kenaikan hanyalah berupa koreksi aja yang nantinya akan kembali ke time frame arahnya. Pola ini terbentuk karena natural dari pergerakan market atau pola alami dari pergerakan market. Maka market akan selalu membuat pola yang sama, yaitu di time frame bawahnya akan selalu mengikuti arah di time frame arahnya yang udah kita tentukan dengan pola yang sama. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.